Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Waalaikumsalam. channel Majalah Sahid, Majalah Suara Hidayatullah, Jaringan Masyarakat Bertauhid bersama saya Sirajuddin Muslim dalam program spesial talk show bersama Perguruan Tinggi Hidayatullah masih dengan tema mengapa harus kuliah di PTH atau Perguruan Tinggi Hidayatullah. Episode kali ini kita menuju ke Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Balai Karimun, ada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT Mumtaz. Telah bersambung bersama kami via Zoom, Ustadz Sumarno selaku ketua dari STIT Mumtaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ya, Ustadz? sehat, alhamdulillah. Baik Ustadz, selama Doanya, beberapa jamaahnya. waktu ke depan, kita akan Ya, berbincang-bincang dan mengenalkan lebih jauh tentang STIT Mumtaz Karimun kepada para orang tua, para calon mahasiswa, mahasiswi, juga para karyawan yang ingin kuliah. Sebelum itu di tangan saya sudah ada majalah Hidayatullah edisi Agustus. Di dalamnya ada wawancara eksklusif bersama pegiat literasi Maman Suherman yang akan menjawab pertanyaan apakah media cetak sudah mati? Baca selengkapnya di edisi bulan ini. Baik, saat kita kembali ke topik untuk ya, memulai, Ustadz bisa menjelaskan secara singkat selayang pandang atau profil dari Steve Mumtaz Karimun ini. Silakan Ustadz. ya, baik. Terima kasih, Bang Sirojudin. Ya, tak elok sekiranya di bumi Melayu ini tidak kita awali dengan pantun ya, mohon izin. Nah, Ya, dari bumi berazam kami menyapa ya. Encik Puan semuanya. Semoga senantiasa berbahagia di dunia sampai akhirnya ke surga. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'd. Eh, Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mumtaz Karimun, Sekolah STIT Mumtaz ini mengusung tagline besar, orang cerdas kuliahnya di STIT Mumtaz. Keberadaan STIT Mumtaz di Kabupaten Karimun ini selaras dengan visi misi pemerintahan Kabupaten Karimun, yang mana Kabupaten Karimun ini dikenal sebagai Bumi Berazam. Julukan Bumi Berazam ini oleh pemerintah itu mengekalkan 4 azam. Di antaranya yang pertama azam berkaitan dengan peningkatan ekonomi, kemudian yang kedua azam peningkatan iman dan takwa, yang ketiga azam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang keempat azam berkaitan dengan pengembangan seni dan budaya. Kehadiran kita minimal mengambil 2 azam berkaitan dengan peningkatan iman dan takwa serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saat ini kita alhamdulillah secara umum sudah meluluskan 4 angkatan dari program manajemen pendidikan Islam. Nah, jadi kita baru ada satu prodi yakni manajemen pendidikan Islam. Jumlah mahasiswa saat ini dari semester 1 sampai akhir ini ada sekitar 169 mahasiswa. Ya, Baik, Zat. Uh, ya, Silakan Zat lanjut kalau ada yang perlu disampaikan lagi. oke. Sementara itu dulu ya. Nanti kita diskusi lebih detail, teman-teman. Baik, Zat, sekilas kan Stip Mumtaz ini itu berbeda dengan perguruan tinggi Hidayatullah lainnya yang mengasramakan mahasiswanya. Ya, Artinya ya, nggak terlalu berbeda dengan perguruan tinggi secara umum ya. Apa yang membedakan ya. Stip Mumtaz dengan perguruan tinggi umum lainnya? Silakan. Oke, ya baik. Jadi untuk informasi bahwasanya di Kabupaten Karimun saat ini kita adalah satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Kabupaten Karimun. Jadi ini saya sampaikan bahwa ini memang selaras dengan yang pertama ya, mengapa kuliah di STIT Mumtaz ya, karena Karimun itu dan secara umum Kepulauan Riau maupun Riau itu dalam tanda petik adalah seringkali disebut tanah Melayu. Jadi memang pas sekali STIT Mumtaz ini menjadi salah satu pilihan. Kemudian yang kedua eh, berkaitan dengan juga program apa ini pemerintah tadi ya, pemerintah daerah.
itu di Kabupaten Karimun itu eh, Pemda memfasilitasi untuk kesejahteraan guru-guru honor, guru-guru TPA, guru-guru apa itu ngaji, kemudian imam masjid dan lain sebagainya, yang mana boleh katakan berdasarkan survei-survei awal kami itu masih banyak di antara guru-guru ngaji, kemudian guru-guru honor itu yang belum sarjana. Makanya kehadiran kita di apa itu di Mumtaz itu juga menjadi pilihan juga. Kemudian yang ketiga, memang kita walaupun tidak berasrama tapi membuat suasana kampus kita bagaimana memang minimal mencerminkan kampus yang Islami. Jadi seperti perkuliahan waktu sholat itu ya kita langsung off dulu, kita sholat baru nanti selesai sholat kita lanjut kembali untuk belajarnya, termasuk dalam pergaulan, kemudian busana itu ya kita walaupun istilahnya mungkin agak sedikit berbeda dengan perguruan yang lainnya, kita ya tetap menjadikan itu sebagai sebuah tata tertib kampus yang wajib diikuti, termasuk mohon maaf kita juga tidak di lingkungan kampus adalah kampus yang bebas asap rokok. Jadi mahasiswa kita tidak diperkenankan walaupun istilahnya ini perguruan sebagaimana umum, kita tidak apa itu tidak boleh merokok dalam kampus. Ya, kemudian waktunya sholat yaitu di antara mahasiswa karena ada beberapa yang profesi imam ya kita ini kan kita tegakkan sholat juga jamaah di tempat kita. Itu bang di antaranya. Baik, Ustaz. Tadi kan Ustaz jelaskan memang salah satu calon mahasiswa itu rata-rata para mahasiswa itu Hmm. dari karyawan gitu. Apakah ada usaha dari eh, Hmm. Sistit Mumtaz dalam merebut kader-kader lulusan SMH atau Sekolah Menengah Hidayatullah se-Indonesia, Ustaz? Silakan. Oke, jadi kami melalui Dikti ya, Dikti dalam hal ini karena SET Muntas ini memang juga salah satu istilahnya amal usaha yang dimiliki kampus utama Batam. Biasanya kami bertiga dengan Yai Abdullah Said, kemudian apa ini STT Hidayatullah Batam itu melakukan sifatnya promosi bersama ya, promosi bersama melalui apa diantaranya ketika apa ini dari PTH Batam ini menyampaikan atau mengirimkan surat-surat ke DPW atau ke DPD seluruh jaringan Hidayatullah ya kita lakukan secara bersama. Jadi PTH Batam ya bertiga ini ya sama-sama menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua adalah strategi kita dalam hal ini menarik anak-anak tempatan ya, anak-anak tempatan di sekitaran kampus kita itu sudah rutin ya, tiga tahun terakhir ini kita lakukan sosialisasi langsung ke SMA, SMA, MAN di sekitaran kita. Bahkan kita juga menjalin kerjasama seperti umpamanya bulan Ramadan dari kampus itu menawarkan program pelaksanaan pesantren kilat itu apa istilahnya penyelenggaranya adalah kampus. Jadi guru yang di sekolah-sekolah umum itu ibaratnya tinggal menyiapkan peserta didik dan tempat, kemudian dari kampus yang akan memberikan materi dan sebagainya. Ya. Kemudian juga kita ya ini strategi marketing biasanya kita juga melalui apa itu media sosial. Nah, kita Facebook, kemudian Instagram dan lain sebagainya kita juga lakukan itu ya sebagai bagian daripada strategi kekinian. Yang lainnya ini belajar dari pengalaman-pengalaman ya. Memang kita masih ada yang sifatnya tradisional dengan memasang spanduk, mengedar brosur dan sebagainya, tapi spanduk itu kita pasangnya agak berbeda. Kalau yang selama ini kan kadang kita pasang di jalan-jalan itu ya, sehingga kadang-kadang nggak bertahan lama sudah hilang dan lain sebagainya lah. Nah, akhirnya kita menuju ke ini.
di sana kan ada tempat-tempat makan yang rame. Nah, biasanya kita lobby sama pemiliknya, boleh nggak kita pasang spanduk di situ ya. Perkiraan kita kalau sekali dalam sehari itu ada 30 atau 50 orang yang makan di situ, minimal kan ada 30 sampai 50 orang yang mendapatkan sosialisasi berkaitan dengan keberadaan STT Mumtaz itu. Alhamdulillah untuk dari tahun ke tahun peminat di mahasiswa di STT Mumtaz ini selalu mengalami peningkatan, alhamdulillah. Kepulauan Riau ini kan terdiri dari beberapa pulau gitu, Ustaz. Apakah ada sosialisasi ke pulau-pulau gitu, Ustaz, untuk anak-anak pulau untuk lanjut kuliah di Stit Mumtaz? Ya, jadi memang kami di kepulauan ini menjadi tantangan tersendiri, Bang. Karena kadang-kadang ketika alam dalam ini lautan itu kadang menyediakan semua, kadang-kadang itu banyak melalaikan. Jadi ini juga menjadi tantangan kami ketika orang-orang kepulauan ini apa istilahnya itu kadang-kadang untuk tingkat kesadaran pendidikannya itu bahwa pendidikan itu penting itu kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan tersendiri. Makanya beberapa langkah biasanya kita lakukan itu dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tokoh-tokoh masyarakat tempatan kan biasanya ada. Nah, biasanya setelah kita lakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, itulah kita membuka jalan. Kemudian juga kita melakukan pendekatan kepada pihak-pihak pemerintah. Nah, kita silaturahmi ke Pak Bupati, kemudian ada momen-momen event-event tertentu, beliau-beliau kita undang supaya apa? Memang ini pendidikan dan di Karimun yang walaupun selain kepulauan seperti ini sudah ada loh perguruan tinggi Islamnya. Jadi tidak harus umpamanya kan kadang-kadang ada kekhawatiran orang tua ini ketika anaknya jauh kuliah di sana kadang-kadang ketemu dan lain sebagainya itu kan kadang jarang atau mungkin kekhawatiran yang lain. Jadi dengan ini menjadi juga upaya kami apa istilahnya itu untuk melakukan rekrutmen mahasiswa itu. Baik, Ustaz, kita lanjut. Ini kan tentang sistem pendidikan kita ketika usai pandemi ini kan, Hmm. setelah pandemi ini kuliah online itu tumbuh pesat gitu lewat Zoom, lewat aplikasi daring lainnya. Terus strategi apa yang disiapkan dari Stit Mumtaz ini untuk mahasiswanya untuk menghadapi, untuk memanfaatkan teknologi? Silakan, Ustaz. Terus kondisinya di kepulauan itu seperti apa? Apakah sama dengan di Batam atau di daerah-daerah lain? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang dengan perkembangan teknologi kami yang di kepulauan ini ya boleh katakan tidak sepesat dengan daerah-daerah yang lainnya, katakanlah umpamanya ketika kita jadikan pembanding Batam ya. Tapi di lain sisi itu menjadi peluang kami karena itu kan kami ini Kabupaten Karimun itu ada beberapa pulau. Hmm. Jadi dan alhamdulillah ya walaupun kan memang belum kadang belum lancar semua apa mungkin jaringan dan lain-lain sebagainya tapi itu bisa menjadi salah satu celah kami untuk melakukan perkuliahan online itu ya. Jadi ketika kondisi tidak memungkinkan dan apalagi kami yang di kepulauan ini kadang-kadang ada musim-musim tertentu itu laut itu dalam tanda petik ya kadang agak kurang bersahabat. Nah, itulah salah satu manfaat besar dengan adanya perkembangan teknologi ini kita juga membuka kelas online untuk mahasiswa-mahasiswa yang di kepulauan. Baik, untuk kegiatan seperti apa yang di sana? Kegiatan mahasiswa, ekstrakurikuler, mungkin dewan mahasiswanya. Iya, ya. Dewan Mahasiswa Alhamdulillah ini merupakan salah satu wadah ya yang bisa jadi gini. Saya melihat di kepulauan itu kadang-kadang akses kegiatan gitu kan agak jarang ya. Uh, Belum sehingar-bingar katakanlah kota-kota besar atau kota-kota pendidikan. Jadi bisa dikatakan salah satu Dewan Eksekutif Mahasiswa yang lumayan aktif di Kabupaten Karimun itu termasuk kita. Jadi apa saja di antaranya ya kita mengadakan bakti sosial. Bakti sosial itu eh,
apa itu pas Ramadan, kemudian kadang-kadang ada bekerja sama dengan organisasi yang lainnya, ada yang sakit dan harus dibawa keluar, itu biasanya kan ada tabung infak peduli kemanusiaan. Nah, itu kita juga bersama-sama. Kemudian kita juga mengadakan seminar literasi. Nah, bagaimanapun ketika kita menuntut masyarakat itu untuk melek pendidikan, ya salah satunya kuncinya adalah di kesadaran untuk literasi. Kegiatan yang lainnya apa? Di kemahasiswaan ini kita juga mengadakan yang diinikan oleh Hidayatullah, pembinaan bina training akidah itu. Itu alhamdulillah itu juga kita laksanakan oleh teman-teman Dema, bekerja sama dengan DPW, DPD yang ada, itu kita sudah bisa laksanakan, termasuk karena mahasiswa kita ini juga boleh katakan ya hampir semuanya apa istilahnya itu berasal dari umum, kita selenggarakan yang Super Life Revolution itu kita juga laksanakan, itu sebagai salah satu pintu masuk kita untuk memperkenalkan Hidayatullah secara lebih luas ya. Itu Baik, Pak. Zat, kalau di kampus-kampus lain yang di daerah kota kan biasa KKN itu ke desa-desa gitu kan. Hmm. Karena Kepulauan Riau ini kan terjadi pulau-pulau, udah pasti Hmm. KKN-nya itu harus ke pulau-pulau, Zat. Jadi gimana Hmm. KKN di pulau-pulau? Ya, ini KKN kami memang terasa ini dan sekarang sedang berlangsung. Ini KKN Insya Allah kita rancang 1 bulan, memang ke pulau. Kenapa ke pulau? Karena memang yang pertama ya, tujuannya memang selain untuk tridharma perguruan tinggi, kita juga dalam ini kami memang masih perlu mensosialisasikan tentang keberadaan STT Mumtaz ya. Nah, walaupun bagaimana kita masih memerlukan itu sosialisasi yang masif. Kemudian yang kedua, yaitu tadi dengan kita utus adik-adik kita ini KKN di pulau-pulau itu, harapan besarnya apa? Memang membuat dalam tanda petik melek masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Kalau selama ini kadang hanya cukup umpamanya setingkat sekolah menengah umpamanya, karena apa? Setelah itu mungkin membantu bekerja di laut dan sebagainya. Tapi dengan kehadiran adik-adik mahasiswa yang ke KKN ke pulau itu, mudah-mudahan di lain sisi bisa meningkatkan kesadaran tentang pendidikan itu. Yang lainnya memang kami sudah juga bekali adik-adik ini supaya dimanfaatkan benar KKN ini adalah untuk mengasah kepekaan mahasiswa terhadap kondisi real di masyarakat. Nah, kadang-kadang nggak semuanya kan dalam tanda petik mahasiswa kita itu golongan yang di bawah gitu ya. Nah, itu kadang-kadang harus memang dibenturkan dengan kenyataan bahwasanya di lapangan ini ternyata masih banyak orang-orang yang kadang kondisinya itu di bawah kita. Baik, Zat, selanjutnya kita bicara tentang alumni atau output. Hmm. Output atau alumni ideal dari Stit Mumtaz itu seperti apa, Zat? Skill yang harus mereka Oke, punya setelah lulus ketika masuk ke masyarakat itu seperti apa, Zat? Silakan. oke. Jadi untuk output kami itu sebelum mereka dinyatakan lulus itu ya minimal target hafalan itu tetap ada 1 sampai 2 juz, walaupun ibaratnya mereka itu mahasiswa umum, tapi ya kita tetap ini kan, karena walaupun bagaimana ini adalah komitmen daripada perguruan tinggi Islam gitu ya. Jadi jangan sampai lulusan kita itu ketika di masyarakat, ngaji aja nggak bisa umpamanya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tujuan daripada prodi MPI ini, memang lulusannya kan diharapkan untuk menjadi para manajer-manajer pendidikan. Ya bisa saja mereka nanti akan ya ibaratnya kepala sekolah atau konsultan pendidikan, atau umpamanya membuka les privat, kemudian berkaitan dengan administrasi sekolah dan lain sebagainya. Karena ya di lain sisi mahasiswa kami saat ini memang
banyak yang guru TPA, guru apa itu, guru ngaji itu kan suatu saat umpama ditakdirkan mereka bisa melangkah lebih jauh jadi top manager kan kita sudah siapkan. Tapi umpamanya saat ini mereka terlibat dalam proses pembelajaran itu kan memang ya kita memang apa ininya di situ kan core-nya di situ. Ya, Ustaz, terakhir closing statement Ustaz untuk menawarkan Stip Mumtaz ke para orang tua, calon mahasiswa, para karyawan yang ingin kuliah. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Uh, STIT Mumtaz sebagaimana namanya adalah istimewa atau yang terbaik. Dari nama ini mencerminkan sebuah harapan dan doa bahwasanya STIT Mumtaz eh, adalah tempat yang layak untuk para alumni SMA, SMK ataupun madrasah untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya di program studi manajemen pendidikan Islam. Untuk rencana-rencana ke depan kita juga akan tambah prodi ataupun juga akan tingkatkan status kita bukan hanya sekedar STIT tapi bisa saja menjadi STI dan sebagainya termasuk juga prodinya. Kemudian ini yang mendasari tagline kami orang cerdas kuliahnya di STIT Mumtaz. Demikian terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ini sebuah kehormatan yang sangat luar biasa ini Bang. Ya. Ya Ustaz, terima kasih banyak sudah Nah, bergabung bersama kami dan memberikan informasi. Tunggu apa lagi? Tentukan pilihan kamu. Orang cerdas, Suliadi. STIT Mumtaz. Ya. Baik, jangan lupa untuk like, komen, dan share seluruh grup WhatsApp. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi. Dan nantikan episode selanjutnya perbincangan kami dengan Sekolah Tinggi Hidayatullah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.